Halo teman-teman, para pecinta film, kembali lagi bersama Ereto Film, rekomendasi dan rekam jejak film Anda. Apa kabar kalian semua? Di kesempatan video kali ini, Mimin kembali lagi akan berbagi satu alur cerita film yang berjudul The Blue Lagoon, rilis pada tahun 1981. Film garapan sutradara Randall Kleiser ini bergenre survival yang menceritakan kisah hidup dua orang anak kecil yang tanpa sengaja harus terdampar di sebuah pulau kosong akibat kecelakaan kapal yang mereka tumpangi. Oke, tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film dibuka dengan adegan potongan gambar lukisan yang menggambarkan keadaan sebuah kota modern pada masa itu. Lalu beralih pada sebuah kapal layar di lautan. Terlihat dua bocah laki-laki dan perempuan yang bernama Richard dan sepupunya Emmeline sedang berada di haluan kapal. Tidak lama kemudian ayah Richard yang khawatir dengan tingkah laku mereka yang sangat berbahaya datang memanggil mereka berdua. Arthur, ayah Richard, mengingatkan anaknya serta keponakannya untuk berhati-hati agar mereka bisa selamat menuju San Francisco. Ayah Richard membawa serta Emmeline karena orang tuanya telah meninggal dunia. Lalu cerita berpindah di ruang kapten. Arthur, ayah Richard, mendatangi sang kapten dan menanyakan perihal akan adanya kabut tebal yang disebabkan oleh badai. Sementara itu, Richard sedang berada di sebuah kamar milik ABK. Ia sedang asik melihat koleksi foto-foto wanita tanpa busana milik ABK tersebut. Emmeline yang penasaran melihat Richard segera mendatanginya. Ia merasa aneh melihat semua foto-foto wanita tersebut tanpa busana. Di tengah keasikan mereka berdua, tiba-tiba Mr. Paddy Button, si ABK pemilik foto-foto tersebut, masuk ke kamarnya. Ia sangat marah dengan kelakuan kedua bocah tersebut yang sudah melihat koleksi foto-foto pribadinya. Ia pun menangkap Richard dan memukuli bokongnya. Emmeline yang tidak terima Richard dipukuli berusaha membelanya dengan menggigit tangan Mr. Paddy. Mr. Paddy yang marah lalu menangkap Emmeline. Saat Mr. Paddy bersiap ingin memukul bokong Emmeline, tiba-tiba terdengar suara teriakan tanda bahaya kebakaran dari awak kapal lainnya. Mr. Paddy segera keluar membawa Richard dan Emmeline untuk menyelamatkan diri. Di tengah kepanikan awak kapal, kapten menyuruh Mr. Paddy Button untuk membawa Richard dan Emmeline menaiki sekuci dan menjauh dari kapal. Karena kapal itu kini dalam bahaya dari ledakan amunisi yang mereka bawa. Sementara itu, orang tua Richard berteriak-teriak memanggil Richard dan Emmeline. Namun, kapten memaksanya untuk menaiki sekoci yang lain karena kedua anaknya telah diselamatkan oleh Mr. Paddy. Sementara itu, ketika sekoci Mr. Paddy yang ditumpangi oleh Richard dan Emmeline berhasil menjauhi kapal, tiba-tiba terdengar suara ledakan kapal yang sangat dahsyat. Bersamaan dengan itu, kabut tebal yang menyelimuti laut datang menyelimuti laut di area insiden. Arthur berusaha mencari keberadaan sekoci anaknya. Ia berusaha berteriak memanggil Richard dan Emmeline. Namun kabut yang sangat tebal menyelimuti laut saat itu membuat mereka tidak bisa saling melihat. Sehingga mereka terpisah. Mereka hanya bisa saling berteriak yang terdengar semakin lama semakin menghilang. Mr. Paddy hanya bisa pasrah dengan keadaan mereka saat ini yang terpisah dengan sekoci lain di lautan yang luas. Selang beberapa lama kemudian, terlihat kabut mulai menghilang. Saat itu, Mr. Paddy, Richard, dan Emmeline sedang tertidur di sekoci mereka. Mr. Paddy terbangun setelah sebuah kotak pakaian yang hanyut menabrak sekoci mereka. Ketika ia berusaha menyelamatkan kotak yang berisi pakaian dan perlengkapan wanita tersebut, Richard dan Emmeline juga terbangun. Richard sempat menanyakan di manakah ayahnya. Ia juga menanyakan nama Mr. Paddy Button yang belum ia ketahui. Hal ini membuat Mr. Paddy yang sedang lapar sedikit kesal dengan pertanyaan Richard. Apalagi setelah mengetahui kotak yang ia selamatkan berisi barang-barang yang tidak begitu penting. Kini mereka bertiga hanya bisa pasrah terombang-ambing di lautan yang luas tanpa air dan makanan. Mr. Paddy berusaha menghibur Richard dan Emmeline. Di hari ketiga mereka terombang-ambing di atas sekoci,
Emmeline yang baru saja terbangun dari tidurnya akhirnya melihat sebuah pulau yang hijau. Mr. Pedi pun berteriak bahagia karena mereka akhirnya diselamatkan dengan bertemu sebuah pulau. Ia lalu menaikkan layar kecil skoci menuju pulau tersebut. Setelah sampai di pulau yang indah dan hijau itu, mereka bertiga segera memasuki rimbunan pepohonan. Selang beberapa saat mereka berjalan, mereka menemukan sungai berair terjun yang segar. Richard pun segera terjun ke sungai dan Mr. Pedi memanjat ke atas mengambil buah-buahan yang ada di sekitar air terjun. Sementara itu, Emmeline menemukan sebuah gentong yang berisi minuman keras. Dan Richard yang saat itu menjelajahi area di sekitar air terjun menemukan sebuah tengkorak manusia. Hal ini membuat Mr. Pedi ketakutan dan mengajak mereka untuk pergi dari sana. Mr. Pedi mengajak mereka ke atas perbukitan yang tinggi untuk melihat-lihat keberadaan sekoci yang lain. Mr. Pedi dan Richard berusaha melihat-lihat ke sekeliling pulau, namun mereka tidak menemukan sekoci yang lain. Sementara itu, Emmeline mendekati sebuah pohon beri. Ia lalu memetik buah beri merah yang matang, lalu langsung memakannya. Saat Mr. Pedi melihatnya, ia segera berteriak dan mendatangi Emmeline dan memaksanya mengeluarkan buah beri yang sudah berada di mulutnya. Hal ini membuat Emmeline menangis. Mr. Pedi lalu menjelaskan kepadanya kalau buah beri itu bisa menyebabkan ia tertidur dan tidak akan bangun lagi. Mr. Pedi yang sangat peduli dan menyayangi kedua anak itu pun segera mengajak mereka pergi dari sana. Hari-hari mereka lalui bertiga di pulau kosong itu dengan peralatan seadanya yang mereka temukan saat terdampar. Dengan penuh kasih sayang, Mr. Pedi membimbing dan mengajari Richard dan Emmeline agar bisa bertahan hidup di pulau itu, seperti memasak, memancing ikan, memasang jerat, membuat api untuk mengirim sinyal pertolongan jika mereka melihat kapal, serta membuat tempat berlindung. Di bawah asuhan Mr. Pedi, Richard dan Emmeline menjalani kehidupan mereka sehari-hari dengan keceriaan dan bermain. Setelah melewati hari-hari selama beberapa bulan, suatu hari Mr. Pedi yang saat itu sedang mencari buah-buahan di dalam hutan, di seberang pulau menemukan sebuah tempat yang sangat menakutkan, yaitu sebuah tempat pemujaan dan pengorbanan suku asli di sekitar pulau itu. Dan tempat itu sepertinya baru saja dilakukan ritual, di mana ia melihat seonggok potongan daging manusia yang terlihat masih baru di atas altar. Hal ini membuat Mr. Pedi merasa khawatir dengan keselamatan Richard dan Emmeline. Karena itulah pada malam harinya, ia meminta kepada Richard dan Emmeline untuk berjanji agar tidak mengunjungi pulau itu. Ia beralasan kalau pulau itu dihuni oleh hantu yang menakutkan yang menangkap orang kecil seperti mereka lalu memakannya. Good. Well, from now on, that's the... Pada suatu malam, Mr. Pedi yang mabuk berpakaian seperti wanita lalu mengajak Richard dan Emmeline menari mengelilingi perapian. Namun tiba-tiba ia terjatuh dan langsung tertidur karena mabuk dari minuman dalam gentong yang ditemukan Emmeline sewaktu pertama mereka sampai di pulau itu. Richard dan Emmeline pun segera meninggalkan Mr. Pedi untuk pergi tidur. Pada pagi buta, Mr. Pedi yang masih dalam pengaruh minuman sambil bernyanyi pergi berenang menuju ke seberang pulau. Saat Richard dan Emmeline terbangun, mereka berdua kebingungan mencari Mr. Pedi yang menghilang. Richard kemudian mengarahkan teropongnya ke seberang pulau. Ia yakin dengan kebiasaan Mr. Pedi kalau sedang mabuk akan berenang ke seberang pulau lalu tertidur di sana. Richard lalu mengajak Emmeline untuk pergi ke seberang pulau menaiki perahu skoci. Saat berada di seberang pulau, mereka menemukan Mr. Pedi dalam posisi tertelungkup. Mereka mengira Mr. Pedi sedang tertidur. Saat Richard membalikkan tubuh Mr. Pedi, barulah mereka tahu kalau Mr. Pedi telah tewas. Emmeline yang melihatnya langsung terjatuh pingsan. Richard segera menggendong Emmeline dan membawanya ke perahu, lalu meninggalkan jasad Mr. Pedi begitu saja. Kematian Mr. Pedi yang selama ini menjadi satu-satunya sosok orang tua mereka membuat mereka sangat bersedih, terutama Emmeline. Kini mereka hanya hidup berdua di pulau itu. Emmeline meminta kepada Richard agar membawanya pergi meninggalkan tempat itu ke tempat lain agar bisa melupakan Mr. Pedi. Keesokan harinya setelah mengemasi barang-barang mereka ke dalam perahu skoci, Richard dan Emmeline pergi meninggalkan kediaman mereka untuk mencari tempat kediaman baru mengelilingi pulau itu. Hingga mereka akhirnya menemukan sebuah pantai berpasir indah yang juga ditempati oleh ikan lumba-lumba. Mereka pun memutuskan untuk tinggal di sana dan mendirikan rumah.
Seiring berjalannya waktu, kini Richard dan Emmeline sudah beranjak remaja. Sehari-hari mereka lalui bersama-sama dengan penuh keceriaan, seperti berenang bersama, mencari ikan dan memperbaiki rumah mereka. Suatu pagi di hari Natal, Richard membangunkan Emmeline yang masih tertidur untuk merayakan Natal dan melihat kehadiran jejak Santa Claus di pinggir pantai. Mereka menemukan hadiah mutiara di dalam kaos kaki yang tergantung. Namun Emmeline menyadari itu adalah perbuatan Richard yang ingin menyenangkannya. Di momen hari Natal itu, Richard mengajak Emmeline untuk berdamai dan memulai hari yang baru karena akhir-akhir ini mereka sering bertengkar. Emmeline sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, mungkin dikarenakan ia mulai memasuki masa puber. Emmeline hanya berjanji akan berusaha untuk melakukannya. Emmeline yang sangat senang dengan hadiah yang diberikan oleh Richard, tiba-tiba mencium Richard. Hal ini menimbulkan getaran-getaran aneh pada mereka. Pada malam harinya, mereka berdua merayakan Natal dengan penuh kebahagiaan. Pada keesokan harinya, ketika Emmeline sedang mandi di dalam gua yang berair jernih, ia tiba-tiba terkejut setelah melihat air tempat ia mandi berubah menjadi merah. Emmeline yang panik langsung berteriak memanggil Richard. Namun sesaat kemudian ia menyadari kalau itu adalah tamu bulanan seorang wanita yang menandakan kalau dia sudah dewasa. Saat Richard datang dan melihat Emmeline berdarah, ia juga ikut panik dan bermaksud menolongnya. Namun malah diusir oleh Emmeline. Tentu saja hal ini membuat Richard bingung. Setelah kejadian itu, Emmeline kini bertingkah aneh. Ia suka memperhatikan Richard dan ia merasa tertarik melihat otot-otot kelelakian Richard. Hal ini membuat Richard sedikit risih. Namun sebaliknya, ternyata Richard pun juga diam-diam suka memperhatikan keindahan tubuh Emmeline secara diam-diam. Pada suatu hari, Emmeline kembali mendengar suara-suara tabuhan genderang dari arah seberang pulau yang dilarang oleh almarhum Mr. Paddy untuk didatangi. Namun karena sudah tidak bisa membendung rasa penasarannya, ia nekat mendatanginya tanpa sepengetahuan Richard. Saat berada di pulau itu, ia menemukan tempat pemujaan yang dulu pernah dilihat oleh Mr. Paddy. Emmeline melihat sebuah patung batu berukuran besar yang terkesan mistis. Ia segera bersimpuh takjub yang mengira itu adalah patung jelmaan Tuhan. Di tengah ketakjubannya, tiba-tiba ia melihat di antara sela bebatuan patung itu mengalir darah segar. Hal ini membuat Emmeline ketakutan dan segera berlari meninggalkan tempat itu untuk mendatangi Richard. Ia lalu menceritakan apa yang dilihatnya yang pernah diceritakan oleh Mr. Paddy sebagai hantu. Emmeline berpendapat patung yang ia lihat dan ia yakini bukanlah hantu seperti yang diceritakan oleh Mr. Paddy, melainkan perwujudan lain sosok Tuhan. Richard yang terkejut setelah mengetahui Emmeline mendatangi pulau yang ada di seberang, merasa tidak percaya dengan apa yang diyakini oleh Emmeline. Richard yang marah kembali mengingatkan Emmeline untuk tidak mendatangi tempat itu lagi. Ketika malam, hujan turun dengan lebatnya, disertai suara petir. Saat Emmeline tertidur, ia bermimpi buruk. Dalam mimpi itu, ia kembali melihat patung yang ia yakini sebagai Tuhan mengeluarkan darah, dan tiba-tiba ia melihat Richard yang tewas tenggelam karena tidak meyakini patung itu. Saat ia terbangun, Richard datang menghampirinya karena terkejut mendengar suara igauan Emmeline. Saat melihat Richard dalam kondisi baik-baik saja, Emmeline langsung memeluk dan mencium Richard. Richard pun menerima ciuman itu dengan penuh nafsu. Saat Richard ingin melakukan lebih jauh, tiba-tiba Emmeline menyuruhnya untuk menyudahinya dan menjauh dari Richard. Terlihat kekakuan di antara mereka berdua menahan getaran-getaran aneh. Suatu hari saat Richard sedang memanjat pohon kelapa, di sisi lain di pulau itu, ia melihat sebuah kapal layar dengan posisi yang sangat dekat. Richard segera memanggilnya dan ia pun lalu berlari menuju rumah dan berharap Emmeline melihat kapal itu juga dan menyalakan api sinyal darurat yang sudah lama mereka siapkan. Namun saat Richard sampai di rumah, ia kecewa dengan Emmeline kenapa tidak menyalakan api sinyal darurat. Entah apa yang dipikirkan oleh Emmeline sehingga ia enggan meninggalkan pulau itu. Richard yang marah karena ia sangat ingin pergi meninggalkan pulau itu dari sejak lama, akhirnya memutuskan untuk pergi sendiri meninggalkan Emmeline sendirian ke kota San Francisco menggunakan perahu layar buatan yang terbuat dari bambu. Saat semua persiapan telah matang, Richard segera berlayar meninggalkan pulau.
Namun baru beberapa meter perahu layar Richard meninggalkan pulau, perahunya tenggelam. Hal ini membuat Emmeline tertawa geli melihat tingkah laku Richard di lautan. Saat berhasil kembali ke daratan, Emmeline pun mengolok-olok Richard agar menghentikan usahanya untuk pergi meninggalkan pulau itu. Ia mengatakan selain Richard tidak bisa membuat perahu yang baik, ia juga tidak tahu arah kemana kota tujuan kota San Francisco. Olok-olokan itu akhirnya menjadi pertengkaran yang sangat serius saat Emmeline melempar batu kelapa yang tepat mengenai kepala Richard. Dan Richard menampar Emmeline. Oh, Richard, I'm sorry. I didn't mean... Perseteruan ini membuat Richard marah kepada Emmeline dan mengusirnya dari rumah. Emmeline akhirnya tinggal di balik bebatuan batu karang. Emmeline yang hidup biasanya bergantung dari barang makanan yang dicari oleh Richard sempat mengalami kesulitan. Sedangkan Richard hanya memanas-manasi saat ia sedang makan. Hingga pada suatu siang, Emmeline tanpa sengaja menginjak duri ikan beracun saat ia mencari ikan. Keesokan paginya ketika Richard melewati gubuk Emmeline, ia merasa heran melihat keadaan Emmeline. Saat mengetahui keadaan Emmeline, ia menjadi takut kehilangannya. Emmeline yang mengalami demam tinggi minta diantar ke seberang pulau tempat Tuhan berada. Demi kesembuhan Emmeline, Richard pun mengantarkan Emmeline ke tempat pemujaan yang ada di seberang pulau. Richard membaringkan Emmeline di atas batu altar di depan patung besar yang baru pertama kali ia lihat. Richard kemudian bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan agar Emmeline bisa diselamatkan. Ia menyesal dengan perkataan-perkataan kasar di masa lalu kepada Emmeline. Menjelang sore saat Richard menyekat tubuh Emmeline tiba-tiba terbangun dari pingsannya. Ia telah sembuh. Hal ini membuat hubungan keduanya menjadi cair dan kembali mesra seperti layaknya sepasang kekasih. Hingga pada suatu hari ketika mereka sedang makan buah, di antara semak pepohonan, Richard meminta kepada Emmeline untuk menciumnya. Ketika Richard menindih tubuh Emmeline, mereka berdua merasakan geli di areal bawah perut mereka. Sehingga terjadilah adegan belah doren secara alamiah tanpa ada yang mengajari. Usai melakukan belah doren, mereka berdua terlihat sangat bahagia dengan aktivitas nikmat yang baru pertama kali mereka lakukan. Sejak hari itu, setiap ada waktu dan kesempatan, mereka berdua menghabiskan waktu dengan bercinta. Hingga pada suatu hari terjadi perubahan pada diri Emmeline. Ia mengalami peningkatan nafsu makan dan sering mengalami muntah-muntah. Yang lebih membuat mereka heran, perut Emmeline mulai membesar dan ada gerakan yang datang dari dalam perut. Rupanya Emmeline sedang hamil, namun mereka tidak mengerti tentang kehamilan. 9 bulan berlalu semenjak kehamilan pertama Emmeline. Suatu hari ia tiba-tiba menghilang. Richard yang panik berusaha mencarinya dan mengira Emmeline berkunjung ke seberang pulau tempat pemujaan. Ketika Richard sampai di tempat pemujaan, waktu telah malam. Ia terkejut melihat sekelompok orang yang ada di sana sedang melakukan ritual pengorbanan. Hal ini membuat Richard ketakutan dan berlari meninggalkan tempat itu. Ketika Richard sampai di rumah, ia mendengar suara Emmeline yang berteriak kesakitan di antara semak-semak pepohonan. Richard pun segera mencari Emmeline. Richard berhasil menemukan Emmeline yang sedang kesakitan bersandar di antara akar pohon. Richard mengira Emmeline telah disakiti oleh suku yang mengadakan ritual yang tadi ia lihat. Tapi tidak tampak bekas luka maupun bekas dianiaya. Emmeline terus saja berteriak kesakitan yang membuat Richard bingung harus berbuat apa. Hingga tidak beberapa lama kemudian, Emmeline berteriak lebih kencang dan tiba-tiba dari lubang surga Emmeline keluar seorang bayi. Rupanya Emmeline sedang melahirkan. Saat berada dalam rumah, bayi yang dilahirkan oleh Emmeline terus menangis. Mereka berdua kebingungan bagaimana cara menenangkan si bayi. Mereka mencobanya memberi makan dan minum, namun bayi itu tidak berhenti menangis. Hingga secara naluriah, Emmeline yang kasihan melihat bayinya kemudian menggendongnya untuk menenangkannya. Tanpa sengaja mulut bayi itu berada tepat di puting buah dada Emmeline. Secara naluriah bayi itu menghisap puting buah dada Emmeline dengan lahap yang membuat bayi itu langsung tenang. Inilah pelajaran pertama mereka bagaimana menyusui seorang bayi. Di lain waktu, Richard terus memikirkan keselamatan Emmeline dan bayinya setelah melihat malam pengorbanan malam itu.
Ia menyiapkan banyak persenjataan untuk menghadapi jika kemungkinan kediaman mereka diserang. Kini ia tahu di balik alasan kenapa Mr. Pedi melarang mereka untuk mendatangi pulau itu. Richard tidak habis pikir kenapa orang yang ia lihat bisa bertindak begitu bengis. Emmeline mencoba menenangkannya. Untuk menenangkan pikirannya, Richard kemudian berkunjung ke pulau tempat Mr. Pedi tewas. Ia hanya mendapati tulang belulang Mr. Pedi. Setelah itu, hari yang dilalui oleh Richard dan Emmeline kini lebih terasa bahagia dengan kehadiran anak mereka. Setiap hari mereka memperhatikan perkembangan bayi mereka, mengajarinya dan bermain bersama. Mereka menamai bayi mereka dengan nama Pedi untuk mengenang Mr. Pedi. Suatu hari, Richard dan Emmeline mengajak Pedi untuk bermain lumpur di tepi pantai. Sementara itu tidak jauh dari mereka, sebuah kapal layar sedang mendekati pulau itu. Kapal layar itu adalah milik Arthur, ayah Richard, yang terus mencari keberadaan Richard dan anaknya dan keponakannya Emmeline yang terpisah saat musibah kapal layar tempo dulu. Saat mendengar laporan anak buahnya yang melihat keberadaan manusia di bibir pantai, ia menyuruh anak buahnya untuk mendekati pulau itu. Sementara itu, Richard dan Emmeline serta anaknya, seluruh tubuh mereka telah berlumuran lumpur. Setelah menyadari kalau ada kehadiran kapal layar yang memperhatikan mereka, entah mengapa mereka pergi meninggalkan tempat itu. Sementara itu, Arthur, ayah Richard yang terus memperhatikan mereka, mengira itu bukanlah anaknya. Karena tubuh mereka telah terbalut lumpur dan sepertinya mereka menghindari kehadiran kapalnya. Terlihat ia sangat kecewa. Keesokan harinya, Richard bersama Emmeline dan Pedi pergi mengunjungi tempat kediaman mereka dulu bersama Mr. Pedi untuk mencari pisang. Saat tiba di bekas kediaman mereka, Emmeline tidak mau mendekatinya, ia hanya memandanginya dari kejauhan sambil mengingat kenangan bersama Mr. Pedi. Sementara itu, Pedi saat bermain di pantai, ia memetik buah beri yang tumbuh di sana lalu membawanya ke perahu. Emmeline yang tidak menyadari apa yang dibawa Pedi kemudian mendatanginya dan membawa Pedi menaiki perahu. Saat menunggu Richard mencari pisang tanpa sadar, Emmeline tertidur dan perahu sekauci dibawa arus air laut ke tengah laut. Ia terbangun setelah mendengar suara dayung yang dijatuhkan oleh Pedi. Saat itu, ia menyadari perahu sudah berada jauh dari pantai. Emmeline berusaha mengambil dayung yang terjatuh, namun ia tidak berhasil. Sementara itu, Richard yang mendengar suara panggilan Emmeline segera berlari menuju pantai. Ia segera berenang untuk mengambil dayung yang hanyut. Saat ia berhasil mendapatkan dayung tersebut, tiba-tiba dari kejauhan, Emmeline melihat seekor ikan hiu yang besar menuju ke arah Richard. Emmeline kemudian berteriak memberitahukan Richard kalau ada hiu. Richard yang panik pun segera berenang menuju perahu. Emmeline yang melihat hiu itu sudah dekat dengan Richard berusaha menolongnya dengan cara melemparkan dayung yang satunya ke arah hiu. Hal ini mengakibatkan mereka kehilangan semua dayung. Menyadari hal itu, Richard dan Emmeline berusaha mendayung perahu sekauci menggunakan tangan. Namun usaha itu sia-sia karena hiu itu terus mengitari mereka dan arus laut terus membawa mereka menjauh dari pulau. Richard dan Emmeline hanya bisa pasrah saat perahu sekauci mereka terombang-ambing. Mereka tidak memiliki makanan dan persediaan air. Setelah beberapa hari dalam kondisi kelaparan dan kehausan, suatu hari Emmeline terbangun dari tidurnya dan ia terkejut saat melihat Pedi memakan buah beri. Ia berusaha mengeluarkan buah beri itu dari mulut Pedi, namun ia tidak berhasil. Tidak lama kemudian Pedi mulai rewel lalu tertidur dan tidak bisa dibangunkan lagi. Di tengah kesedihan dan keputusasaan mereka yang mengira kalau Pedi telah mati, Richard kemudian mengajak Emmeline untuk memakan sisa buah beri yang dibawa Pedi. Mereka berdua pun memakannya sambil menangis sedih dan saling berpelukan. Richard dan Emmeline pun tertidur menyusul Pedi sambil berpelukan. Sementara itu tidak jauh dari sana terlihat sebuah kapal layar Arthur mendekati perahu sekauci. Arthur terkejut setelah mendapati informasi anak buahnya kalau melihat sebuah perahu sekauci yang terombang-ambing. Ia lalu menyuruh anak buahnya untuk mendekati sekauci tersebut. Setelah mendapati jarak yang dekat, Arthur segera ikut menaiki sekauci untuk mendatangi sekauci yang sepertinya ia kenali. Dengan penuh harap-harap cemas, mereka menemukan dua orang dewasa dan satu bayi yang tertidur pulas di dalam sekauci. Ia yakin itu adalah Richard putranya dan Emmeline keponakannya. Dan film pun usai. Oke, itu tadi satu alur cerita film The Blue Lagoon. Walaupun film ini adalah film lawas, tapi masih cukup seru untuk ditonton.
Semoga saja cara Mimin dalam menyampaikan isi cerita dalam film ini bisa dimengerti dan dipahami. Berjumpa lagi dengan video alur cerita Mimin selanjutnya. Sampai jumpa.